Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu lagi. Kita bersyukur di pertengahan minggu ini Tuhan sudah memanggil kita, mengundang kita, mengkhususkan waktu ini untuk kita sama-sama berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kebaktian doa. Bertepatan dengan hari ini di hari ke-27 bulan Januari tahun 2021. Sebelum kita masuk pada beberapa pujian, saya mengajak kita membaca dari Mazmur 84. Sebuah Mazmur dari Bani Korah tentang rindu kepada kediaman Allah. Saya akan membaca Mazmur nomor 84 ayat yang kedua sampai yang kelima, berbunyi demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kita bersyukur sekali lagi, patutlah kita memuji Tuhan atas kesehatan, atas kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, dan melalui tubuh yang sehat. Saya mengajak kita bernyanyi satu pujian, Ku Ingin Selalu, yang menunjukkan betapa kita rindu bersekutu dengan Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ini kata lagu ini, kita nyanyikan bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami boleh bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari dalam hidup kami.
Dan pada malam hari ini di tengah-tengah minggu yang berbahagia dan indah ini Tuhan sudah mengumpulkan kami. Bapa, terima kasih dan syukur kami sudah menjaga kami selama kami di perjalanan, sudah melingkupi kami dengan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, sudah memberikan kami tubuh yang sehat, dan waktunya kami ingin bersyukur kepada Tuhan saat ini dengan pujian, dengan renungan firman Tuhan dan doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang sedang online saat ini, berkati keluarga-keluarga kami, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan, dan berkati acara kami pada malam hari ini. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita ulangi lagi, ku ingin selalu hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih indah daripada dekat dengan Tuhan dan hadir dalam hadirat-Nya setiap hari dalam hidup kita. Malam ini ketika nanti kita mendengarkan renungan firman Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk mensyukuri kita, adanya diri kita dan pelayanan kita. Biarlah apa yang sudah kita kerjakan selamanya untuk Tuhan, boleh Tuhan berkati selalu. Kita akan menyanyikan satu lagi pujian, sebelum nanti sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan baik, ini iramanya agak riang, kita akan bernyanyi lagu ini paling 2 kali, dan setelah itu kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Lase Febe. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, baiknya Tuhan adalah Dia memimpin kita, melindungi kita, menjaga kita, memberi kita kesempatan untuk selalu bisa melayani Tuhan.
dalam setiap usaha yang bisa kita lakukan, baik di pekerjaan kita, di rumah tangga kita maupun di gereja di mana kita melayani Tuhan. Kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiup sangkakala, musik dan tarian semua makhluk diikuti dengan segenap hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Anugerahnya kekal selamanya. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang menyertai kami dalam kesulitan atau pergumulan di dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu, dan pada malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya kami boleh mengerti dan boleh melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita mengamati mulai tahun 2021 ini, sebetulnya gereja kita sedang membahas mengenai apa yang ada di dalam diri kita, yang berkaitan tema-tema yang berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan karakter Kristiani dan apa yang di luar diri kita, entah itu pekerjaan, tentang uang, pelayanan, pekerjaan dan sebagainya. Dan paling tidak setengah tahun ke depan kita akan belajar mengenai hal ini karena kita mau mendukung visi misi gereja bagaimana menjadi murid Kristus dan bagaimana kita belajar, ya namanya belajar pasti bisa jatuh bangun untuk mencapai karakter Kristiani dan di dalam segala aspek kehidupan di luar hidup kita. Nah, pada malam hari ini tema kita adalah aku dan pelayananku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya dalam konteks pandemik sekarang ini ya. Saudara-saudara, biasanya kita di dalam pelayanan itu kita biasanya ada beberapa sikap yang muncul begitu ya. Ada orang-orang yang menganggap pelayanan itu hanya lingkup gereja saja. Jadi ia tidak menganggap bahwa pekerjaan atau sesuatu di luar gereja adalah juga pelayanan. Padahal kita tahu bahwa pelayanan itu tidak hanya di gereja. Sebaliknya ada orang lain menganggap apapun bisa dijadikan pelayanan. Tidak harus kok kita melayani pelayanan di gereja gitu ya. Namun kadang-kadang agak kaku begitu ya. Sehingga ketika diminta pelayanan di gereja, sekalipun mungkin online tidak perlu ketemu di gereja, agak susah begitu untuk memberikan dirinya. Namun yang lain lagi adalah orang yang sangat giat gitu ya, melayani. Tetapi motivasinya kurang tepat. Karena apa? Pelayanan bisa dijadikan sarana untuk mencari pengakuan, dipuji dan sebagainya. Dan sebetulnya ia sedang mencari untuk melayani dirinya sendiri. Dan kita perlu sadar bahwa ini adalah kebutuhan psikologis dan kita perlu sadar, kita harus aware kebutuhan kita itu yang mana. Entah itu pengakuan, pujian atau yang lain-lain. Jangan sampai ketika kita tidak dipuji, ketika kita tidak diakui, kita meninggalkan pelayanan. Atau itu bisa menjadi jalan untuk mencuri kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sebetulnya makna pelayanan menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada seorang tokoh yang menyatakan demikian. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him.
Jika Yesus adalah Tuhan dan telah mati untuk saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat saya berikan kepadanya. Seorang yang menghayati karya penebusan Tuhan Yesus tidak mungkin diam-diam saja dan tidak berbuat sesuatu. Pasti dia akan gelisah dan ingin berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pelayanan itu sebetulnya adalah bentuk ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Dan sebetulnya tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan Kristus ketika kita dapat ditebus karena kita adalah orang-orang yang harusnya dihukum. Nah, hari ini kita akan belajar sedikitnya dua prinsip pelayanan dari Paulus. Yang pertama adalah Paulus ketika melayani adalah pelayanan terbaik tentang Injil kasih karunia. Nah, bagi Paulus pelayanan adalah sebagai ungkapan syukur dan persembahan. Oleh sebab itu tidak heran apabila Paulus menyatakan demikian. Saya akan membacakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan demikian bahwa tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, bagi Paulus pelayanan itu begitu penting ya, sehingga ia berusaha memberikan yang terbaik, bahkan jika harus kehilangan nyawanya. Itu adalah versi terbaik dari Paulus dan tujuan Paulus sangat jelas di sini, bukan untuk dirinya sendiri tetapi supaya Injil kasih karunia Allah itu dapat diberitakan. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus sudah memberikan pelayanan yang terbaik yang ia persembahkan kepada Tuhan. Nah, kita mungkin memiliki versi yang berbeda-beda tergantung kepribadian kita, tergantung bagaimana kita memaknai pelayanan terbaik itu. Dua orang yang saya kenal mendefinisikan pelayanan terbaik itu adalah ketika ia dapat memberikan persembahan yang ia punya. Ketika ia mendapat gaji, ia langsung menyisihkan beberapa puluh persen, ia akan gunakan itu untuk misi, untuk mereka yang kelaparan, untuk jemaat yang membutuhkan dan sebagainya. Sekalipun misalnya di gereja sudah ada program, dia tetap berkomitmen. Karena itu dia menemukan kebahagiaan dan pelayanan terbaik itu di situ. Nah, tetapi yang orang lain lagi yang saya kenal dari jemaat sini adalah dia belajar available. Ia bagi waktu dengan baik supaya membantu pelayanan pada masa COVID. Setiap kali saya minta begitu ya, karena memang kami sangat butuhkan, dia selalu mau. Dan saya sangat appreciate orang ini. Sungguh luar biasa. Dan kita juga tahu selama pandemik ini, kita tahu ya, ada beberapa orang yang menyediakan makanan. Sekalipun dia harus pelayanan, bahkan dalam sebulan itu beberapa kali, itu adalah hal yang luar biasa menurut saya begitu. Karena memperhatikan kebutuhan tidak hanya kerohanian orang lain, juga kebutuhan fisik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik begitu ya. Saya tidak meminta Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya membahayakan diri gitu ya, seperti Paulus begitu atau yang tidak menghiraukan pelayanan, nanti amit-amit kena sakit gitu, bukan ya. Tetapi kita bisa menjadi bisa bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira selama ini kira-kira saya pelayanan terbaik yang bisa saya berikan. Karena mungkin kita berpikir bagaimana kita bisa melakukan pelayanan terbaik, apalagi kondisi sekarang kan bahaya bisa dikatakan begitu. Kondisi COVID-19 ini kan karena di antara kita ya takut ke gereja dan itu sesuatu yang wajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita berpikir bersama-sama apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya hanya memberikan contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat sekalian bisa memikirkan dan bertanya, bergumul mungkin ya, pelayanan yang bisa saya lakukan di selama pandemik ini gitu. Apalagi kita yang mungkin berada di rumah dan tidak bisa atau tidak mau ke gereja, kira-kira apa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa contoh yang saya berikan pelayanan doa. Saudara, doa adalah sesuatu pelayanan yang sepertinya tidak kelihatan tapi itu penting. Seberapa banyak gereja yang saat ini mengalami kesulitan keuangan atau banyak gereja-gereja yang mengalami begitu banyak masalah. Jadi butuh doa-doa. Begitu juga kita bisa menulis di dalam satu buku mungkin ya, tulis pokok-pokok doa yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa berdoa untuk suku-suku terabaikan.
Karena pelayanan misi pasti kena dampaknya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen yang teraniaya. Kalau kita cari itu banyak sekali situs-situs yang mengatakan demikian begitu ya, yang menunjukkan data-data real sehingga kita bisa berdoa bagi mereka. Kita masih enak di sini, masih bisa beribadah online dan sebagainya. Belum tentu saudara-saudara kita yang lain bisa seperti itu. Nah, bisa juga editor video begitu ya. Karena saat ini mau nggak mau kita secara live streaming, kita juga ada edit video untuk sekolah minggu, pemuda, remaja dan sebagainya. Apabila Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu bisa menghubungi para hamba Tuhan majelis gitu ya. Bagaimana saya punya skill di sini begitu. Jadi istilahnya bisa gantian, jangan sampai nanti misalnya ada misalnya pelayan tuh entah aktivis entah siapa kewalahan gitu kan, kasihan. Nah, bisa juga menjadi tempat curhat atau telinga bagi saudara yang membutuhkan. Mungkin saat ini kita bisa inisiatif aja, nelpon rekan jemaat yang lain begitu ya, tanya kabar dan sebagainya, itu juga bisa membantu. Atau mungkin bisa bertanya ya kepada majelis atau pembina atau hamba Tuhan, apa yang bisa saya bantu selama COVID ini. Atau menjadi volunteer dalam tim pemerhati. Atau mungkin menyediakan lapangan pekerjaan atau yang lain-lain. Itu yang sedikit saya pikirkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki ide yang cemerlang untuk bisa menjawab apa ya pelayanan terbaik yang bisa saya lakukan selama COVID ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menunjukkan penelitian selama pandemik ini yang dilakukan oleh di negara Polandia dan Australia begitu ya. Dari data ini menunjukkan kalau di Polandia itu diteliti tahun 2020 dan respondennya adalah usia 21 sampai 35 tahun, usia produktif begitu, menyatakan 86,92% itu menyatakan bahwa iman mereka memberikan rasa aman dan pertumbuhan rohani selama COVID-19. Mereka mengalami ketakutan, penderitaan, tetapi mereka mengalami pembaharuan spiritual. Jadi generasi ini dibentuk ya menjadi dewasa dalam iman, dalam kebenaran dan kebebasan. Kemudian di Australia menyatakan orang Kristen 76% bertumbuh secara rohani di dalam kelemahan aku kuat. Ini dilakukan rilis ya, hasilnya rilis 5 Januari 2021. Nah, kalau di Polandia tadi adalah penelitian mayoritas di sana adalah Katolik, kemudian kalau yang Australia ini Kristen Protestan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya melihat penelitian ini ya, dua penelitian ini, ada kesamaan di mana mereka menyatakan di dalam kelemahan mereka kuat. Jadi bisa dikatakan ada pertumbuhan rohani, ya sekalipun ada ya sedikit yang mengalami kekeringan rohani. Seorang hamba Tuhan dari gereja Metodis di Singapura mengatakan ya, saya mengenal banyak orang muda memikirkan ulang apa yang hendak mereka lakukan di dalam hidup selama pandemik ini. Jadi rupanya tidak hanya di Polandia atau Australia, tetapi juga di Asia khususnya di Singapura, begitu. Nah, hal ini menunjukkan ya, ketika saya memikirkan ya, rupanya mungkin ya, ini bisa dikatakan ada penuaian rohani, begitu. Ketika kita mau menangkap kesempatan ini, nah itu akan menolong kita, bagaimana itu Injil bisa diberitakan. Jadi masa pandemik ini rupanya banyak orang memikirkan ulang tentang hidup, mencari kekuatan rohani. Nah, bagaimana kita merespon? Bagaimana kita merespon hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang dalam bayangan saya adalah, mungkinkah pemuritan itu menjawab? KTB secara online, itu salah satunya ya, sharing firman Tuhan, sharing hidup, mungkinkah itu bisa menjawab begitu? Nah, ketika hal ini, salah satu ini bisa menjawab gitu, itu bisa menolong kita bagaimana pelayanan di masa online ini. Karena kita bisa sharing tentang hidup kita sharing tentang firman Tuhan, bagaimana kita bertumbuh bersama dan bahkan mengingatkan satu dengan yang lain apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pelayanan dengan kesetiaan sampai akhir hidup. Saya akan membacakan dari 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang bisa memulai dengan baik, tetapi belum tentu bisa mengakhiri dengan baik. Banyak orang bisa memulai dengan hal yang baik, tetapi belum tentu mengakhiri dengan baik. Ada seorang apologet yang sangat terkenal dan di dalam pelayanannya memiliki banyak murid. Ia memulai pelayanan yang sangat baik di masa hidupnya, memiliki dampak yang luar biasa. Namun setelah kematiannya, hingga akhirnya orang-orang tahu bahwa rupanya ia terlibat dalam skandal. Bapak Ibu saudara sekalian, ini merupakan suatu peristiwa yang menyadarkan bahwa rupanya kita orang-orang yang rentan terhadap dosa. Bahkan orang-orang yang belajar mengenai firman Tuhan. Nah, tetapi ketika kita menyadari ini, bagaimana kita mengatasinya begitu? Bagaimana kita bisa setia sampai akhir hidup kita? Mungkin salah satu yang bisa adalah kita punya komunitas. Teman yang baik itu bukan teman yang kayak memuji-muji tapi di belakangnya itu tidak gitu ya. Tetapi teman yang menyatakan kebenaran, ketika kita salah kita dikasih tahu. Itu adalah teman yang sesungguhnya. Yang itu menolong kita bagaimana kita bisa bertumbuh bersama. Dan ternyata untuk memberikan pelayanan yang terbaik sampai akhir itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Paulus bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia pasti punya alasan, tidak mungkin dia kayak ngomong gak ada alasan. Dia punya alasan dan dia juga mengakhiri dengan baik. Dia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bahkan dengan yakin, Paulus mengatakan ada mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadanya. Hakim yang adil, karena kita tahu di akhir nanti kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dan kepadaku, hanya kepada kamu. Tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang. Jadi kepada kita yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah suatu peringatan atau suatu nasihat juga kepada kita ya. Supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan biasanya ayat ini sering kali digunakan ketika kita ke kebaktian penghiburan atau misalnya penguburan, kremasi dan sebagainya. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua rindu ketika kita melayani bukan untuk memuaskan kebutuhan diri kita, tetapi bagaimana kita belajar untuk melayani untuk Allah supaya Injil kasih karunia itu bisa dinyatakan. Dan Tuhan juga tidak ingin kita seperti berhenti di tengah jalan, tetapi Tuhan mau pelayanan kita bisa setia sampai akhir. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada yang tahu berapa lama kita hidup. Ada orang yang hidupnya itu sangat panjang, tetapi ada juga yang sudah muda gitu ya. Belum banyak melakukan banyak hal, tapi Tuhan sudah panggil. Tetapi kita diingatkan tidak penting seberapa lama hidup kita, tetapi bagaimana kita mengisinya untuk pelayanan sampai akhir nafas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur diingatkan kembali melalui Paulus. Tuhan sudah memakai dia dari orang yang membunuh orang-orang Kristen, hingga Engkau menangkapnya dan dia menjadi orang yang radikal dalam melayani Engkau. Bahkan kesulitan demi kesulitan, nyawa pun menjadi taruhan ketika melayani Engkau. Tetapi Tuhan sudah memakainya sehingga dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik, menyatakan Injil kasih karunia, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan keselamatan, dan dia bisa selesai setia sampai akhir. Kami tidak tahu Tuhan seperti apa hidup yang akan kami jalani. Kami juga tidak tahu bagaimana kesulitan di gereja atau di pelayanan-pelayanan tempat kami yang lain selama pandemik ini. Segala sesuatu seolah-olah seperti misteri dan kami benar-benar tidak berdaya. Tetapi biarlah kami boleh berserah kepada Engkau, kami berharap kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap setia sampai akhir. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami, supaya kami tidak hanya di awal atau pertengahan saja, tetapi juga sampai akhir kami boleh setia kepada Tuhan. Dan kami boleh menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh melayakkan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, ketika kita sadar akan apa yang Yesus telah perbuat bagi kita di atas kayu salib, maka mau tidak mau kita akan memberikan diri kita. Kita akan memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan berdoa buat beberapa pokok doa. Dan sebelum kita bersama-sama berdoa, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita sama-sama kita menaikkan lagu pujian ini, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan berdoa. Yang pertama, kita mau berdoa buat ibadah di gereja kita setiap hari Minggu yang dilakukan secara live streaming. Kita berdoa biarlah setiap para pelayan-pelayan Tuhan diurapi oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Setiap pemimpin pujian, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, biar kuasa Tuhan menyertai mereka. Biar tayangan live streaming ini boleh menjadi berkat buat jemaat-jemaat yang menyaksikan di rumah-rumah. Mari kita sama-sama berdoa buat ibadah gereja setiap hari Minggu. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa buat ibadah live streaming yang dilakukan oleh gereja kami setiap minggu ya Tuhan. Bapak, kami memohon biarlah Tuhan Kau yang menolong untuk jaringan internet yang dipakai. Tuhan, biarlah Kau yang menolong ya Tuhan untuk peralatan elektronik, laptop, komputer, dan peralatan-peralatan yang lainnya. Tuhan, biarlah Kau yang menolong segala sesuatunya orang-orang yang terlibat dalam live streaming ini ya Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan juga Kau yang mengurapi setiap para pelayan-pelayan yang melayani Engkau setiap minggu. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Untuk para pemimpin pujian, untuk singer, untuk pemusik, biarlah Tuhan Kau yang juga menolong mereka dalam melayani Engkau. Dan biarlah seluruh pelayanan yang kami lakukan setiap minggu, biarlah sungguh-sungguh Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Dan berkat-Mu yang tercurah ya Tuhan, buat setiap jemaat-jemaat yang menyaksikannya. Kami berdoa menyerahkan buat ibadah setiap minggu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, kita berdoa untuk pemilihan majelis tahun ini. Kita berdoa untuk proses pemilihan yang dilakukan, pendataan jemaat, dan lain sebagainya. Kita berdoa biarlah Tuhan yang boleh campur tangan dalam pemilihan majelis ini. Biar ada orang-orang yang terbeban, orang-orang yang punya hati untuk melayani dalam gereja ini. Biarlah Tuhan yang memanggil mereka untuk melayani sebagai majelis di gereja kita pada tahun ini. Kita sama-sama berdoa untuk pemilihan majelis ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemilihan majelis di gereja kami pada tahun ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh proses yang dijalani, pendataan jemaat dan lain sebagainya. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau yang menolong untuk calon-calon para majelis. Biarlah mereka boleh siap untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memanggil mereka, Kau yang memberikan mereka hati untuk melayani dalam gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Kau yang memberikan mereka kerinduan ya Tuhan, dalam mereka boleh melayani Engkau di gereja ini. Berkati ya Tuhan calon-calon majelis, berkati jemaat-jemaat yang akan memilih, berkati seluruh proses yang ada ya Tuhan. Biarlah Kau yang memimpin untuk proses pemilihan majelis di gereja kami ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang ketiga, kita berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak jemaat yang setiap hari belajar secara online. Baik itu di laptop, baik itu di komputer, baik itu di handphone. Kita berdoa saudara-saudara, mereka yang rutin dari hari Senin sampai hari Jumat, mereka harus belajar secara online. Anak-anak dari SD, SMP, SMA, bahkan mereka yang kuliah. Kita berdoa di tengah-tengah kejenuhan mereka yang belajar secara online. Biarlah Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka semangat belajar secara online dalam mengerjakan tugas-tugas PR-PR dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama berdoa buat anak-anak jemaat yang belajar secara online. Kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak kami. Anak-anak jemaat ya Tuhan. Mereka yang belajar secara online ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau menolong mereka. Di tengah-tengah kejenuhan mereka harus melihat sebuah layar. Mereka tidak pernah lagi berinteraksi dengan teman-teman mereka. Tuhan kami berdoa, Tuhan Kau yang memimpin. Untuk mereka belajar secara online, berikan mereka kekuatan yang baru ya Tuhan. Berikan mereka semangat untuk belajar secara online. Mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan PR-PR. Bahkan mereka yang melakukan ujian, Tuhan Kau menolong ya Tuhan. Buat anak-anak jemaat-Mu ini. Berkati pembelajaran secara online ini. Biar mereka boleh menangkap, mengerti pelajaran-pelajaran yang diajarkan ya Tuhan. Kami menyerahkan buat pembelajaran online ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang bekerja di tempat pekerjaan. Agar Tuhan melindungi dan menjaga mereka dari virus COVID-19. Dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang terkena paparan virus COVID-19 agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk perlindungan, penyertaan, penjagaan Tuhan bagi jemaat-jemaat yang harus berangkat ke tempat pekerjaan dari virus corona dan mereka yang sakit COVID-19 terpapar, biar Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Kita sama-sama berdoa buat hal ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu, mereka yang harus berangkat kerja, mereka yang harus pergi ke tempat pekerjaan. Tuhan Kau yang melindungi, menjaga jemaat-jemaat-Mu dari paparan virus COVID-19 ya Tuhan. Kau yang boleh menyertai, melindungi dan menjaga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan mereka imunitas tubuh yang sehat ya Tuhan. Biar jemaat-jemaat-Mu memiliki tubuh yang sehat. Dan kami berdoa juga buat mereka yang terkena COVID-19. Tuhan juga menjamah menyembuhkan ya Tuhan. Buat jemaat-jemaat-Mu ini. Kau yang menolong mereka yang terkena COVID-19. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan dan melalui pertolongan Tuhan, mereka akan pulih, mereka akan sehat kembali ya Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa untuk keadaan bangsa kita. Kita tahu bangsa kita bukan hanya mengalami pandemi COVID-19. Tetapi bangsa kita juga sedang mengalami bencana di beberapa daerah. Di Manado, di Kalimantan, dan Sulawesi. Ada bencana-bencana yang terjadi dan ada hal yang harus dibantu buat mereka. Saudara-saudara, kita berdoa di tengah-tengah bencana ini biar Tuhan boleh berbelas kasihan. Menolong bangsa kita boleh bangkit kembali dari keadaan bencana, dari pandemi COVID-19, dari keadaan ekonomi yang terpuruk ini boleh bangkit kembali biar Tuhan yang boleh memberkati keadaan bangsa dan negara kita. Kita sama-sama berdoa buat keadaan bangsa dan negara kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami. Di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, ada beberapa bencana yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu buat bangsa kami. Buat orang-orang yang terkena bencana. Tuhan, Kau yang menolong ya Tuhan. Bencana yang terjadi di Kalimantan. Bencana yang terjadi di Sulawesi. Bencana yang terjadi di Manado ya Tuhan. Kau yang menolong ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Kau yang memberkati bangsa kami. Tuhan, Kau yang menolong untuk ekonomi bangsa kami.
untuk boleh sungguh-sungguh Tuhan berkati, cukupkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau yang menolong ya Tuhan situasi pandemi ini. Indonesia boleh bangkit ya Tuhan. Indonesia boleh pulih ya Tuhan dari keadaan pandemi COVID-19 ini. Kau yang menolong segala sesuatunya. Kami menyerahkan buat bangsa dan negara kami. Berkati akan presiden kami. Berkati akan wakil presiden kami. Berkati untuk para menteri yang bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah hikmat Tuhan turun melimpah atas mereka. Pertolongan Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka. Kebijaksanaan biarlah Tuhan berikan buat mereka. Kami menyerahkan buat bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita juga berdoa buat pergumulan pribadi kita. Kalau malam hari ini kita memiliki pergumulan pribadi, baik masalah keadaan ekonomi, baik keadaan rumah tangga kita, baik dalam pergumulan di pekerjaan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin berlutut, saudara boleh berlutut di hadapan Tuhan. Berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon supaya Tuhan membuka jalan buat pergumulan yang saudara hadapi. Mari sama-sama dengan tenang kita datang ke hadapan Tuhan. Berdoa, berseru untuk pergumulan pribadi yang sedang kita hadapi. Masing-masing kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan menolong kami di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin kami sedang terjepit ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuka jalan buat keadaan kami yang sulit. Dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang sedang bergumul. Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami iman. Tuhan berikan kami pengharapan. Untuk kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, kami percaya rencana-Mu baik dalam hidup kami. Engkau tidak merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi Engkau merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu yang akan menolong kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan sama-sama menutup kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan yang boleh memimpin dan memberkati. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Raja kami yang layak diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau yang boleh memimpin, memberkati kebaktian doa kami pada malam hari ini. Berkati jemaat-jemaat-Mu, kami akan beristirahat, kami akan tidur. Tuhan boleh menolong kami boleh tidur dengan tenang, dengan penuh dengan damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus
menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara-saudara, sampai di sini kebaktian doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.